Nah, sekarang kita ke contoh soal yang ketiga, yaitu soal nomor 5. Oke. Nah, soalnya adalah sebanyak 50 mili NH4OH 0,01 M. Kb-nya sama dengan 10 min 6 dicampur dengan 100 mili larutan NH4Cl 0,5 M, dan yang ditanya berapakah pH pencampuran tersebut. Oke. Nah, soalnya soal nomor 5 kita buat di sini penyelesaiannya. Oke. Pada soal nomor 5 ini, maka kita buat dulu yang diketahuinya. Oke, apa-apa aja. Nah, di sini ada 50 mili NH4OH 0,01 M. Jadi ada 50 mili NH4OH 0,01 M. Ya. Kb dari NH4OH-nya sama dengan 10 pangkat minus 6. Kemudian apa lagi? Ada 100 mili NH4Cl 0,5 M. 100 mili NH4Cl 0,5 M. Yang ditanya adalah pH campurannya. Berapa? Kan? Oke. Nah, berarti ini terkait dengan perhitungan dari larutan penyangga. Oke, apa yuk rumusnya dari larutan penyangga? Oke, lihat dulu yang diketahui, yaitu antara NH4OH dengan NH4Cl. Maka pencampuran antara NH4OH dengan NH4Cl akan membentuk penyangga basah. Sehingga yang kita pakai rumusnya adalah rumus dari konsentrasi OH negatif. Rumusnya adalah konsentrasi OH negatif sama dengan Kb dikali mol dari basa lemahnya, yaitu di sini NH4OH per mol dari asam konjugasinya. Berarti kalau di sini garamnya NH4Cl, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, NH4Cl dapat terurai menjadi NH4+ dan Cl-. Berarti asam konjugasinya di sini adalah NH4 positif. Oke. Kan molnya belum tersedia. Yang tersedia adalah volume dengan konsentrasi. Maka dari data yang tersedia tersebut kita bisa mencari mol masing-masing dengan cara mengkalikan volume dengan konsentrasi. Nah, 50 dikali dengan 0,01 berapa? 0,5 milimol. Itu dia ya untuk NH4OH. Sekarang yang NH4Cl-nya. Berarti molnya sama dengan volume dikalikan dengan konsentrasi. Berarti 100 mili dikali dengan 0,5, coret nolnya, 1 coret. 10 dikali 5 sama dengan 50 milimol. Oke, sekarang kita masuk ke rumusnya. Konsentrasi dari OH- sama dengan Kb-nya 10 pangkat minus 6. Nah, mol NH4OH yang udah didapat yaitu 0,5 per NH4 plusnya yaitu 50. Oke ya. Maka konsentrasi dari OH negatif sama dengan 0,5 dibagi dengan 50. Ini kan bisa kita selesaikan, ya kan? Sama dengan 10 pangkat minus 2 atau 0,01. Oke, berarti kalau sudah seperti ini, 10 pangkat min 6 dikali 10 min 2 sama dengan 10 pangkat minus 8. Nah,
Maka bisa kita dapat POH sama dengan 8. pH-nya berarti tinggal mengkurangkan 14 dengan POH. Nah, berarti 14 dikurang POH-nya tadi 8. 14 dikurang 8 sama dengan 6. Itu dia pH-nya. Kita lihat di option ada nggak yang 6? Oke, ada ya. Yang B. Nanti jawabannya B. Seperti itu. Nah, sekarang contoh soal yang keempat, yaitu soal nomor 6. Soalnya adalah larutan 100 ml CH3COOH 0,15 m dicampurkan dengan 50 ml KOH 0,2 m, di mana Ka dari CH3COOH-nya sama dengan 10 pangkat minus 5. Yang ditanya masih pH campuran. Ya. Kira-kira apa sih bedanya soal nomor 5 dan nomor 6? Sama-sama ditanya pH. Lihat, kalau yang soal nomor 5, di sini diketahui sudah langsung antara basa lemah, yaitu NH4OH, dengan garamnya, atau NH4Cl di sini. Sehingga saat mencari pH-nya, bisa langsung masuk ke rumus. Karena sudah tersedia antara basa lemah dan juga asam konjugasi yang berasal dari garamnya. Tuh ya. Tapi contoh soal yang berikutnya ini yang soal nomor 6. Nah, di sini campuran antara CH3COOH dengan KOH. Nah, KOH ini kan bukan garam yang berasal dari CH3COOH. KOH ini adalah basa kuat. Nah, dari pencampuran ini baru nanti akan dihasilkan garam yang berasal dari CH3COOH. Jadi, kalau soal yang nomor 6 ini tidak bisa langsung masuk ke rumus seperti ini. Tapi kita harus buat persamaan reaksinya terlebih dahulu. Oke ya, kita buat penyelesaiannya di sini. Soal nomor 6. Tadi yang diketahui adalah, kita lihat lagi, 100 ml CH3COOH 0,15 m. 100 ml CH3COOH 0,15 m, dimana Ka dari CH3COOH-nya sebesar 10 pangkat minus 5. Ya. Sekarang dicampur dengan KOH ya. KOH-nya sebanyak 50 ml 0,2 m. Jadi 50 ml KOH 0,2 m. Oke. Sebelum ke persamaan reaksi kita bisa hitung dulu nih mol dari masing-masing larutan. Sama ya, caranya tinggal mengkalikan volume dengan konsentrasi. Berarti kalau KOH 50 dikali 0,2, coret nolnya, 5 kali 2, 10 milimol. Nah, sedangkan untuk asam lemahnya, antara 100 ml dengan 0,15. Berapa penghasil perkaliannya? Oke, bisa coret nolnya, bisa. Berarti 100 ml dikali 0,15 sama dengan ya 15 milimol. Seperti itu. Ya. Kemudian baru kita buat ke persamaan reaksi. Reaksi antara CH3COOH dengan KOH. Menghasilkan, ayo, CH3COOK ditambah H2O. Ingat, asam tambah basa, garam, dan air hasilnya. Oke ya. Oke, kita buat mula-mula bereaksi dan sisa. MBS, mula-mula bereaksi sisa. Untuk CH3COOH, mula-mulanya berapa? 15 milimol. Sedangkan KOH-nya sebanyak 10 milimol. Nah, untuk garamnya dan airnya belum ya, untuk keadaan mula-mula. Kemudian yang bereaksi. Ingat ya, tadi komponen penyangga kita.
maka jumlah dari asam lemah harus berlebih. Di sini ya, jumlahnya harus berlebih. Di sini pas sudah kita lihat kan antara 15 dengan 10, pasti yang lebih kecil adalah yang 10 punyanya si KOH atau si basa kuat. Maka ini yang masuk ke yang bereaksi 10. Karena di sini koefisien reaksi antara masing-masing larutan sama-sama 1 dan reaksinya sudah kita lihat setara ya. Oke, ini juga 10. Oke, untuk yang sebelah kiri atau yang reaktan maka terjadi pengurangan, berarti 15 dengan dikurang 10 sama dengan 5 milimol. Ini habis. Sedangkan untuk yang sebelah kanan atau yang produk terjadi penambahan, berarti ini sama dengan 10 milimol. Ini juga 10 milimol. Nah, kan kita sudah dapatkan nih antara asam lemah dengan garamnya. Oke, maka kita bisa langsung masuk ke rumus penyangganya sekarang. Rumusnya ini kebetulan penyangga asam ya, berarti yang dicari adalah H+. Sama dengan Ka dikali mol asam lemahnya yaitu si CH3COOH per. Nah, mol dari basah konjugasi. Di sini garamnya CH3COOK. Berarti kalau CH3COOK ini terurai menjadi CH3COO- dan K positif. Nah, CH3COO- inilah yang merupakan basa konjugasi dari CH3COOH. Berarti per mol CH3COO-. Oke, maka H+ sama dengan Ka-nya berapa? Ka-nya yaitu 10 pangkat minus 5 dikali mol yang disisa ya, berarti 5 per. Nah, di sini kita lihat yang garamnya 10, 5 per 10 sama dengan H+. 5 per 10 itu kan 0,5 ya kan, atau 5 kali 10 pangkat min 1. Jadi ini sama dengan 5 kali 10 pangkat min 1. 5 kali 10 min 1 dikali 10 min 5, berarti H+ sama dengan 5 kali 10 pangkat minus 6. Nah, maka kita bisa cari pH-nya sama dengan, ayo dibalik, berarti 6 dikurang log 5. Inilah dia pH dari pencampuran pada soal nomor 6. Tuh, berarti kita lihat dulu di soal kita. 6 dikurang log 5 di option yang D. Oke, kita buat di sini D.